Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faradal hajja 'alan nasi man istata'a ilaihi sabila wa syaral adhiyata qurbanan liman arada daras salam. Subhanallahi bihamdihi dzil jalali wal ikram. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bi dzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Shadaqallahu alazim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini umat Islam seantero dunia merayakan Idul Adha dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bangsa Indonesia bersama segenap bangsa-bangsa seantero dunia masih dalam berjihad melepaskan diri dari pandemi corona. Kita sudah menyaksikan sekian ratus ribu, bahkan mungkin sudah jutaan jiwa manusia menjadi korban keganasan pandemi COVID-19 ini. Kisah Nabi Ibrahim yang diuji untuk mengorbankan putranya Ismail kini sudah menjadi nyata di hadapan kita, bahwa segenap bangsa di dunia diuji imannya ya, dengan jatuhnya korban dari kalangan keluarga, sahabat-sahabat mereka. Kita yang masih sempat hidup dan menunaikan salat Idul Adha hari ini, walaupun hanya di rumah bersama keluarga, juga sedang berjuang keras untuk keselamatan diri dan keselamatan sesama warga masyarakat kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, ibadah kurban selama ini lebih banyak dipahami sebagai prosesi penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam atas anaknya Ismail alaihissalam, kemudian diekspresikan dalam bentuk penyembelihan hewan kurban sambil mengenang sifat-sifat kesabaran dan ketabahan Nabi Ismail menghadapi ujian dahsyat. Padahal sebenarnya peristiwa itu pada kenyataannya bukanlah penyembelihan, melainkan penyelamatan jiwa Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari proses penyembelihan. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menguji Ibrahim alaihissalam betul-betul memerintahkan penyembelihan Nabi Ismail itu? Rasanya mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan seperti itu, karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi segenap hamba-hambanya, apalagi terhadap Nabi Ismail. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggantinya dengan seekor kibas besar, sehingga Ismail tidak menjadi kurban sembelihan. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita menafsir ulang pengorbanan ini, menafsir ulang Idul Adha itu dengan lebih menekankan pada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ismail ketimbang pada prosesi penyembelihannya. Ujian penyembelihan Nabi Ismail memang merupakan salah satu pengertian, tapi bukan itu yang menjadi inti Idul Adha. Yang menjadi inti Idul Adha sebenarnya ialah justru penyelamatan Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saffat 107-110. Wa fadaina bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsin. Dan kami bebaskan Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian dari orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan atas Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi hikmah terbesar harus dipahami dari peristiwa dahsyat itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyelamatkan nyawa Ismail sebagai simbol keharusan menyelamatkan nyawa setiap manusia, karena disitulah letak inti ajaran Islam, yakni ajaran rahmatan lil alamin, ajaran sifat Allah yang Rahman dan Rahim, yang mengharamkan jiwa hamba-hambanya melayang walaupun sebagai ibadah, apalagi jiwa yang melayang sia-sia karena diterlantarkan oleh sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai jiwa hamba-hambanya, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang termulia di muka bumi ini. Sebagaimana janjinya, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan manusia anak Adam. Al-Isra ayat 70. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam suasana jihad akbar melawan pandemi COVID-19 ini, kewajiban kita ialah menyelamatkan banyak jiwa manusia yang terancam corona. Sama halnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jiwa Ismail putra Ibrahim, maka kita sekarang berkewajiban untuk berupaya menyelamatkan sekian banyak umat beriman, sekian banyak putra-putra Ibrahim yang beriman, yang memerlukan kepedulian dari kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat beragama, kita harus percaya pada dua jenis hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hukum syariat dan hukum cintaannya pada alam semesta ini. Melanggar salah satu dari hukum tersebut dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Jika hukum syariat dilanggar misalnya, pastilah mengakibatkan rusaknya hubungan sosial umat manusia. Begitupun jika hukum alam ciptaan Allah dilanggar, akan pasti mengakibatkan bencana alam dalam interaksi fisik kita dengan lingkungan alam kita sendiri. Salah satu hukum alam ciptaan Allah yang dirasakan umat manusia dewasa ini di dunia ialah adanya pandemi COVID-19 yang harus diatasi dengan pengorbanan, menghindarkan diri dari penyakit menular tersebut agar kita semua terbebas dari bencana yang lebih luas. Saudara-saudara sekalian, maka jangan kita merasa aman hanya karena sudah melaksanakan hukum syariatnya, sudah melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, lalu nekat melanggar hukum alamnya. Bencana hukum alamnya berupa Corona-19 itu bisa melanda semua orang tanpa tebang pilih, tidak membedakan antara orang yang baik-baik dan orang jahat, tidak membedakan antara orang saleh dan orang pendosa, kalau kita tidak hati-hati menghadapinya. Bukti konkretnya ialah sudah sekian banyak orang beriman, sudah sekian banyak orang-orang saleh, orang-orang baik, bahkan kalangan ulama, ustaz, mubalik, dosen dan guru agama juga tertular wabah Corona-19 dan menjadi sebab kematian mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak bisa dimungkiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksa bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.
Saudara-saudara sekalian, Allahu Akbar. Karena itu, mari kita menaati himbauan meniadakan sementara sholat jamaah di masjid, di lapangan, di musalla. Jangan kita melanggar hal itu. Seolah-olah kita memisahkan diri dari kebersamaan masyarakat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi contoh. Beliau pernah menolak bersalat jamaah di masjid Banu Ganam karena jamaah masjid itu dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja memisahkan diri dari jamaah masjid Kuba, sehingga dinilai tidak mengindahkan perlunya persatuan dan kebersamaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan masjid mereka. Intaliqu ila hadal masjidil zalimi ahlu fahdimuhu wahriku. Pergilah kamu sekalian ke masjid itu yang jamaahnya zalim, hancurkan dan bakar habis masjid itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 253. Saudara-saudara sekalian, tahukah saudara-saudara bahwa atas dasar pentingnya bersatu berjihad melawan COVID-19 ini, Kerajaan Arab Saudi meniadakan pelayanan haji untuk beberapa negara, termasuk Indonesia. Prinsipnya bahwa bersatu berjihad sedunia melawan COVID-19 jauh lebih utama ketimbang pelayanan dan pelaksanaan haji itu sendiri. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 19-20 yang berbunyi, Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Apakah memberi minum kepada orang-orang yang berhaji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka sama sekali tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang sama. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya mengajak kita semua, mari bergotong royong dan berempati. Kita harus mengurangi beban rumah sakit yang semakin penuh sesak. Kita harus mengurangi beban tenaga kesehatan yang semakin kewalahan menghadapi membludaknya pasien corona. Bahkan sudah sekian banyak tenaga kesehatan itu sendiri tewas menjadi syahid, kelelahan, atau turut pula terpapar penyakit tersebut. Mari bersatu padu menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19 ini, guna mengurangi jatuhnya korban manusia, merupakan inti dari ajaran Islam dan sebagai hikmah utama Idul Adha, sebagai manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menyelamatkan jiwa Nabi Ismail. Saya kira sekian khutbah singkat ini. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.